Padang Bulan, restoran dan kafe yang menyajikan masakan dan makanan khas dari Indonesia Timur, hadir meramaikan kawasan kuliner di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Benda nomor 88, Kemang, Cilandak Timur. Resto dan kafe ini dikelola kakak beradik, yang notabene seorang dokter berusia muda, Fadli Ramadan dan mahasiswi kedokteran, Putri. Tampak hadir artis sekaligus pegiat usaha kecil dan menengah, Raslina Rasidin, dan pakar kuliner Evi Bor yang juga pemilik dapur Neng Epoy. Berikut bincang-bincang santai para wartawan dengan pemilik restoran dan kafe Pasang Bulan. Ini segala macam kok. Mari kita banyak pakai kuningan kan. Nanti kita support di sini lah ya, kita support. Sebenarnya hari ini nggak ada agenda tertentu sih. Agendanya cuma karena ini buka, memperkenalkan ini agak unik. Nah, kami nih ibu, nanti aku sebagai support ya. Ini karena kebetulan sahabatku di sini, ini anaknya. Ya beliau kita nggak kontak-kontak beliau saya pengen sebenarnya salah-salahan aja. Aku juga sebenarnya bicara bukan sebagai tokoh politik, bisa sahabat kita semua. Insya Allah. Nanti kita akan menjelaskan keberadaan tentang kafe ini. Kenapa? Buat aku sebenarnya dengan kehadiran kafe ini mendukung usaha anak-anak pemula UMKM ini kan untuk menggiat ekonomi, dan kita perlu apresiasi nih ada anak-anak muda seperti ini. Ini sebenarnya mendadak juga nih kita belum hari ini sebenarnya dibilang grand opening belum full grand opening, ini baru semi soft grand opening. Oke. Kita bisa mulai diskusinya, tapi sebelum tante kenalin ya. Ini ada Om Satria, ini ada Om, kenalin dulu Om Rai. Nah, Om Rai dari medianya Om Rai, Satu Nusantara News. Nah, si Om nih Om. Edi. Nah, Om Edi dari Star Story. Nah, satu lagi Om. Saya Irwan, Diskomen. Nah, itu Diskomen. Om Ismail, Suara Bengkara dan Suara Merdeka. Dan Suara Merdeka. Mas Ismailnya tadi dia blog selebriti. Dia dulu program TV TVI dulu tahu. Ya, ini temannya Tol Marjen. Masa lalu. Om Satria nggak asing lagi lah, dia bagian dari kami, dia PR-nya di sini. Alhamdulillah, nanti tante hanya melengkapin aja. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, saya memperkenalkan dulu. Ini ketinggalan dirimu satu lagi ya. Ibunya media. Ini maknya media mbak. Maknya media. Perempuan bentuknya media. Sini sayang, sini cantik. Sini lah kakak. Orang kamu kok yang usin kafunya sini. Salam. Maka nama saya Fadli Ramadan. Saya sebenarnya punya pendidikan bukan di bidang usaha dan sebagainya, tapi saya seorang dokter umum. Tapi ya mungkin Senang senang dengan dunia kuliner, senang menghasilkan duit walaupun dari hal-hal yang kecil juga. Pernah punya pengalaman buka usaha dari hal-hal yang kecil. Jadi inilah. Nah, ini adiknya. Ayo, adik kenalin dulu namanya. Halo, assalamualaikum. Jadi saya Putri Eka, saya adiknya Dr. Fadli di sini. Saya juga masih mahasiswa sebenarnya. Saya masih kuliah di bidang sama di kedokteran juga. Tiga dokter loh ini Om, calon dokter dan dokter. Alhamdulillah. Insya Allah akan membantu juga, belajar juga dari Kak Fadli biar bisa tahu juga sama bisnis gitu. Amin. Oke, teman-teman Pak, saya ingin jelaskan sedikit ya bahwa Fadli ini anak kita ini, mereka ini luar biasa karena gini, walaupun mereka mengenyam pendidikan di bidang kedokteran, tapi keinginan untuk membuka usaha kuliner ini adalah bagian yang bukan pertama kali. Fadli pernah sukses juga waktu itu membuat kopi ya nak ya, waktu itu yang di daerahnya. Waktu itu karena kebetulan keluarga besar Fadli ini, ayah ibunya, sahabat saya ini mereka datang dari Papua. Ini agak unik hari ini. Kuliner yang kita hadirin hari ini, shop opening ini adalah benar-benar sebuah cita rasa yang coba dihadirkan. Ini datang dari daerah timur ya, nanti mungkin Pak bisa bantu menjelaskan. Tadi sempat buat gerai kopi, alhamdulillah cukup sukses waktu itu, tapi sempat ya karena kondisi pandemi kemarin sempat buka tutup. Nah sekarang Fadli dan adik-adiknya karena sudah stay di Jakarta, mereka pengen melanjutkan nih karena hobi kuliner tadi itu yang kemudian menjadi bidang usaha. Buat saya dan Mas Satya dan yang lain, tugas kami adalah sebagai teman atau kerabat dari orang tua. Kebetulan teman-teman kenal saya sebagai public figure dan bagian dari WIB sendiri, kami hanya mensupport anak-anak yang lagi giat-giatnya gigi. Jadi support UKM Indonesia itu datang dari saya dan Cindy. Kami nih ibu-ibu yang semangat banget. Terus ada anak muda yang buka gerai UKM, ayo kami hadir nih. Kita hadir pokoknya free untuk mengawalin kami. Karena apa?
karena ini bukan baru pertama ya Mas Satria, kita sudah ada juga ada waktu anak teman kita yang buat kopi juga ya, yang sukses. Mangkok itu sampai sudah 16 gerai Mas, luar biasa. Ini anak muda juga Mas. Artinya kalau kita mau memberdayakan dan kita mau support anak-anak dengan keinginan yang baik, insya Allah ekonomi Indonesia ke depannya akan bergeliat. Nah, Padi mungkin cerita sedikit kira-kira nama tempat ini, konsepnya, menu makanannya apa aja. Ayo silakan berdua ya. Ini. Go. Jadi saya jelaskan sedikit. Nama Padang Bulan ini sebenarnya nama dari alamat rumah saya di Papua. Jadi sempat mikir juga kan, sempat mikir nama apa ya yang unik, yang mungkin di Jakarta ini orang belum ada yang nyamain gitu ya. Terus sempat mikir ya udah pakai nama alamat di Jayapura aja gitu, alamat rumah di Jayapura. Terus untuk menunya itu ya sebenarnya kita lebih ke makanan khas Indonesia Timur ya, karena di Jakarta ini untuk penjualan resto atau kafe yang menjual makanan Indonesia Timur itu masih dikit, apalagi untuk daerah selatan ya. Daerah selatan saya rasa Belum ada. Ada mungkin kalau Papua kopi yang Alenia punya sahabat kita, tapi spesialis kan ada kopi ya. Kalau ini lebih ke makanan. Terus saya? Terus juga kita juga ada western food juga, ada Chinese food juga. Jadi memang market kita itu bukan cuma orang timur yang ada di Jakarta, tapi juga kita dari interior juga kita lebih ke apa ya? Klasik ya, betulnya ya. Klasik modern dan klasik ya. modern Klasik ya. Anak muda juga gitu. Partner kita juga anak muda juga. Jadi ada menu kafe juga kayak nggak bisa nantinya karena di kopi yang Kopi Papua, kan Papua. Dokter Patri, nanti apa favoritnya nanti yang di sini? Kalau favorit itu untuk Indonesia Timur paling papeda ya. Papeda. Tadi teman-teman udah sempat cicipin ya, ada papeda ya. Sama kata orang-orang tadi semua pada suka yang ini nih, air turaga ya. Iya itu loh. Iya. Itu agak unik ya, ya jahe. Itu jahe sama kenal. Itu kan warnanya itu bukan merah. kacang ya? Iya, kita pikir tadi Sama kenal. kita pikir kayak bandrek ya, tapi bukan bandrek ya. Unik. Terus kalau untuk western foodnya paling ada kayak standar sih ya kan spaghetti. terus Chinese foodnya juga tadi kita just baru taste food. Baru taste food juga ya. Menurut saya sih enak ya kan, kita kalau berani buka usaha pasti harusnya udah pede lah dengan rasa. Kalau memang kita pede dengan menu yang kita jual, menurut kita oke, dan mau dengan harga berapapun ya kalau rasanya enak ya kenapa sih enggak. Lagi pertanyaan Om, Jam operasionalnya Jam operasional Jam operasional itu jam 8:30. 9 pagi. Nah, kalau weekdays Senin sampai Jumat sama Minggu 8:30 sampai jam 10 malam. Kalau hari Sabtunya itu 9 pagi sampai jam 12 malam. Iya, karena pasti lebih lama ya. Iya, Malam minggu itu ya. Ada live musiknya. Iya. Ada live musik. Oh ya jangan lupa ya buat yang mau bocor-bocor mama. Live musiknya hari apanya? Kenapa? Live musiknya hari apanya? Tiap hari Oh, sih. tiap hari. Tapi kalau untuk yang public figure kayak artis harus mungkin setiap malam minggu. Ya, Spesial guest gitu. Pada bulan sendirinya alamatnya di mana ya? alamat sini disebut. Oh ini di Jalan Benda nomor 8B. Jalan Benda nomor 8B Kemang. Tempatnya strategis banget loh, soalnya depan kantor Gojek ya kan. Jadi harus berangkat kantor Gojek ya. Nggak layanin ini aja, ngomong-ngomong Gojek layanin COD nggak? Ya, melayani nggak gitu. Untuk sekarang sih mungkin belum. Cuman kita akan mengurus sekarang sana. Bang Badri, mungkin bisa diceritakan ya. Anda kan berdua dengan latar belakang sebagai seorang tenaga medis ya, tiba-tiba concern di kuliner, usaha kuliner. Tentu kan bukan cuma sekedar pengen usaha kuliner nggak, pasti ada latar belakang yang mendorong itu ya. Satu itu, kedua soal entertain tadi. Kalau masakan kan dari timur semua rata-rata ya. Nah,
untuk entertainnya itu apakah nanti juga dicoba mendatangkan penyanyi-penyanyi atau artis yang ketimuran juga itu. Jadi betul-betul kafe ini punya karakteristik tersendiri. Kalau itu sebenarnya bisa, tapi sebagai masukan. Tapi untuk berpikir ke arah sana, jujur belum. Jujur belum ada pemikiran untuk mengundang artis timur untuk kesini. Karena biasanya artis ibu kota yang ke timur. Jadi kalau artis timur kesini sepertinya Berjongkos. Bisa lah, bisa jadi. Untuk mungkin bisa budgetnya mungkin khusus lebih kali murah, ya. tapi untuk peminatnya juga. Oh ya, maksudnya menaikkan value-nya mungkin berbeda. Nah, Ya, latar belakang latar Rio belakang. itu apa alasannya? Iya. Jadi sebelum ini semua, sebelum saya punya kafe dan resto ini, saya dulu pernah menjual burger di kampus. Ini story ya, story seorang anak muda nih. Jadi orang tua tidak tahu. Itu uang modal itu dari kumpulan kumpulan uang jajan dari orang tua. Jadi menurut saya kenapa tidak saya perbanyak dengan cara yang halal ya? Kenapa tidak saya perbanyak dengan cara menjual burger di kantin? Waktu itu tidak dapat persetujuan dari dosen pembimbing saya, Dr. Mata, waktu itu dosen pembimbing saya itu Dr. Mata. Dia bilang, gak usah lah, kamu kan jadi dokter, ngapain mau jual-jual? Kamu bukan bidang kamu, belajar aja udah, jadi dokter aja. Tapi ya namanya pengen, jadi saya datang ke tempat prakteknya dia itu bukan untuk bimbingan kedokteran, tapi untuk merayu beliau untuk bisa mendapatkan tempat di kantin. Ini entrepreneurship loh, dari anak muda loh, ini luar biasa. Jadi saya menunggu beliau di prakteknya itu dari jam 5 sore kadang sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Loh, kamu ngapain belum pulang katanya kan? Dok, izin saya pengen. Kebetulan beliau tuh dosen pembimbing juga kepala koperasi, kepala kantin. Oh, dia iya, mengurusi iya. Konsultasi sekalian ngepus. Iya. Jadi ya udah dikasih tempat, akhirnya berapa kali menghadap, ya udahlah, mungkin dia udah bosan juga tuh gimana. Waktu itu biaya sewa di kantin itu 500.000 per bulan. Udah untuk belanjanya semua ya saya belanja sendiri. Untuk menunya juga saya ngajarin pegawai saya juga ada 2 orang. Cuman waktu itu sampai pas saya koas itu saya kan udah sarjana kedokteran, terus saya koas 2 tahun, saya nggak ada waktu memang, karena memang biasanya saya yang belanja sendiri, tapi untuk pada saat saya koas itu memang nggak ada waktu, saya nggak ada waktu untuk belanja sana sini, nggak ada. Jadi terpaksa ya tutup, walaupun emang itu rame gitu. Berapa lama waktu itu? Setahunan. Setahun ya, setahun lebih ya. Setahun. Nah dari situ ceritakan lanjut yang bisnis kopi. Ini iya. emang Oh, senang mas, emang emang senang senang, beliau. gitu ya. Terus di Makassar juga saya punya outlet lah, outlet kecil-kecilan gitu. Jualannya kayak tadinya saya mau franchise yang namanya Ikan tuh punyanya Raya Brandnya sama Okin gitu ya. Itu sebenarnya franchise, cuman harganya terlalu nggak masuk akal di kantong mahasiswa kayaknya. Harganya Ini perlu catatan buat teman-teman pers. Kadang-kadang gitu, ketika muncul sebuah franchise walaupun atas nama anak Indonesia, tapi kadang-kadang tidak menyesuaikan kepada teman-teman, terutama usaha pemula. Kita kan kalau bicara UMKM kan anak-anak ini yang memulai. Ini akan jadi catatan buat kita juga ke depan. Oke, lanjut saja. untuk harganya udah bunyi ratusan juta, jadi saya pikir kenapa tidak saya buat produk dengan produk sejenis tapi dengan nama franchise sendiri. Akhirnya saya buatlah namanya ikan goreng tepung gitu tuh dengan nasi, punya Instagram gitu. Nah, boleh kasih tahu Instagramnya biar teman-teman lihat. Ikan ya plesetan dari ikan sih sebenarnya, cuma namanya ikan. Itulah sampai satu hari itu bisa penghasilan bersihnya tuh 15 juta satu hari. Karena dari segi rasa kita menang, dari segi harga kita juga menang. Kita kan bukan franchise, jadi nggak perlu bayar royalti juga. Nggak perlu bayar royalti, jadi kita bisa kasih harga yang ramah di kantong anak muda. Itu berjalan lancar
terus buka kedai kopi juga namanya Kopi Sendu. Teman kopi di Kala Sendu. Tagline-nya itu Kopi Sendu, teman kopi di Kala Sendu. Jadi Melo banget. ide yang saya buat sih itu sih. Ya itu emang laku. Begitu ya. Sampai pandemi. Pandemi itu kita kehilangan customer makan, kita kehilangan customer yang biasa rutin pesan ada event atau acara kantor juga kita kehilangan karena mereka pada apa jadi mana orang yang makan di tempat juga pada takut juga. Jadi memang sepi, jadi kan satu hari itu pulangnya cuma 5. Tadinya ada ratusan jadi 5. Alasan lah. Iya, kekurangan pegawai dari sedikit demi sedikit. Ya kasihan juga gitu. Tapi nggak jerah nih. nggak jerah, Oh, tapi ya. tante, teman-teman pasti ini nggak jerah. Akhirnya muncul lagi idenya buat ini nih sekarang. Oh, sebelum ini ada lagi tante. Oh, ada lagi. Oh, lagi. Lanjut. Saya jadi dokter, setelah lulus sudah dokter, saya ke Jayapura. Di Jayapura itu saya buka lab outlet di jadi itu manajemennya rumah Sidogarpu ya. Ada namanya Rumah Makan Sidogarpu, dia buka tenang-tenang gitu. Tenang-tenang itu biaya per bulannya itu 7,5 juta. Masih lumayan juga sih sebenarnya. 7,5 juta per bulan, tapi itu kan itu tempatnya anak-anak muda jadi Sewanya, sewa Iya, tempatnya. sewanya. Iya. Iya. Lumayan laku juga sih. Itu menunya apa? Dia kayak ikan, tapi namanya saya ubah karena nama ikan itu saya kerjasama sama teman saya di Makassar. Jadi daripada ribet hanya perkara nama, mending saya ubah aja. Waktu itu di Jayapura, cuma orang di daerah Jayapura itu kan agak masalah makanan. Ini percobaan ketiga ya berarti ya? Percobaan ketiga. Berarti ini percobaan ketiga? Nah, ini keempat. Ini keempat. Tapi dari hasil-hasil itu semua kan dikumpulin tuh. Ya, evaluasi ya. Kalau dikumpulin ya nabung-nabung dikit, terus ya jujur aja adanya ini juga tidak lepas dari campur tangan kredit. Iya. Ini harus kita bahas karena memang nggak gampang untuk melakukan Iya. pengajuan kredit, tapi karena dianggap sebagai anak muda beliau cukup kredibel karena sudah pernah ada poin plus sebelumnya gitu. Karena memang di Indonesia kesulitan adalah ketika kita mengajukan kredit. Pasti. Apalagi kondisi kalau melihat tempat ini kan premium ya, dan kita berharap mudah-mudahan nanti ke depannya manajemennya bisa dibangun dengan bagus ya Kak ya. Tugas kami yang orang tua ini termasuk orang tua dari anak kita ini akan support di belakang. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, Terakhir mungkin dengan profesi dokternya sendiri gimana? Oh, untuk sekarang saya juga lagi fokus untuk tes spesialis ya. Pasti. Jadi nggak ada kendala dimanapun sih. Nggak ada kendala ya. Ngatur waktunya dong, ngatur waktu antara dokter sama Saya bisa manajemen waktu, manajemen sudah dilatih dari waktu masuk kedokteran itu udah dilatih sama Iya, hobi menjual. ini marketingnya hebat nih, dan didukung oleh adik-adik. Iya. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan juga sedikit ya bahwa dari beberapa anak-anak muda yang kita support untuk kegiatan UMKM ada dua berarti yang sudah dokter ya. Satu malah kebetulan ponakan saya sendiri zaman dulu dokter, sekarang sedang ngambil dokter spesialis, sukses dengan kafe namanya Carios. Sempat ada argumen juga dengan orang tuanya karena gini, kok lebih banyak pendapatan di kafe daripada penghasilannya sebagai dokter. Dokter umum nih, ini lucu juga. Yang terakhir waktu itu teman-teman mungkin nggak sempat hadir, tapi waktu itu diwakili Mas Satria yang buat Smart Coffee ya. Mas Ismail ya. Iya, Mas Ismail waktu itu Mas Ismail itu Smart itu sekarang 16 outlet, Mas. Masya Allah, Mas, luar biasa. Nanti kita diundang juga. Bulan ini ada satu launching lagi untuk Smart. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa hadir di sana ya. Ini sama seumuran Mas, usia 21 sampai 23 sampai 25, tapi luar biasa. Dan mudah-mudahan ya kehadiran teman-teman di sini nanti melalui pemberitaan juga bisa memberikan support nih buat anak-anak kita nih. Ini kan anak-anak hebat supaya apa? Supaya kedepannya ini kuliner-kuliner yang bisa dihadirkan, apalagi yang dari ujung seberang nih Mas, masih jarang nih. Kalau kelas yang elit selatan yang ditanya deh, ini kelasnya luar biasa elit di sini ya. Mudah-mudahan bisa berkembang. Oke, kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Cukup. Mungkin dari ini
Ade. Ade, namanya yang jelas. Om, kamu udah catat namanya kan, Om? Ya. Putri. Iya. Aku ini sih sebenarnya kayak jadi Kak Fadli sebagai inspirasi sih, kan masih belum ngerti sih sebenarnya masalah bisnis, cuman mungkin belajar dari sini bisa jadi pelajaran juga, bisa lihat manajemen time di manajemen waktunya juga, apalagi kan aku masih kuliah kan, masih mahasiswa juga, jadi mungkin ini jadi inspirasi aku buat belajar pelan-pelan dari bawah, ya nanti kalau misalnya aku suatu saat mau nyoba buka bisnis mungkin udah bisa ngerti ya bilang dari ini. Amin. Tapi kalian berdua sebenarnya hobinya masak ya atau gimana? Suka makan sih sebenarnya, hobinya makan. sih enggak, cuman ya hobi menjual lah. Hobi menjual. Oke, entrepreneurship ya, oke ya. Nah, ini teman-teman sebelum kita tutup, sebelum kita sama-sama gini dong, maju UMKM Indonesia. Ayo, nah 1, 2, 3, ayo. Maju UMKM Indonesia. Ulang Ya, ya. Nggak apa-apa, ulang. 2, 3. Maju UMKM Indonesia.